Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 310, mulai dari Saint Stage Yuno dan Fuegoleon hingga kemungkinan terlahirnya kembali Dactyria di akhir arcs kerajaan Spade, sekaligus membahas sihir dari anak tertua Socrates. Tapi perlu diketahui kalau dalam video ini kami tidak membahas manga Black Clover chapter 310 secara keseluruhan, karena kami hanya akan membahasnya dalam beberapa hal menarik. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah beberapa hal menarik yang terdapat di chapter 310. Hal menarik pertama, pada tingkatannya saat ini, sihir bintang milik Yuno benar-benar tidak dapat menghancurkan jantung iblis, di mana hal ini sudah dikonfirmasi dengan jantung iblis Zenon yang terlihat masih utuh, walaupun tubuh Zenon terbelah menjadi dua bagian setelah terkena serangan cambuk bintang milik Yuno pada halaman kedua dan ketiga. Hal menarik kedua, walaupun sihir bintang Yuno saat ini tidak dapat menghancurkan jantung iblis, tapi bagi Zenon sihir ini adalah sihir yang cukup menyusahkan. Karena berkat sihir ini, Yuno dapat menahan dan menghindari serangan Zenon, sekaligus dapat menyerang Zenon dengan mudah. Karena itulah Zenon kemudian memutuskan untuk menghancurkan sihir bintang Yuno dengan menggunakan sebuah sihir baru yang diberi nama Demon Sword Dainsleif. Kemudian dengan fakta bahwa Zenon memerlukan sihir baru untuk menghancurkan sihir bintang Yuno, maka bisa kita pastikan bahwa sihir bintang Yuno tidak dapat dihancurkan jika Zenon hanya mengandalkan sihir tulang dan sihir ruang secara terpisah. Hal menarik ketiga, Demon Sword Dainsleif atau sihir baru Zenon merupakan sebuah sihir yang tercipta dari sihir tulang dan sihir ruang, di mana kelebihan dari pedang sihir ini adalah dapat membuat penggunanya melepaskan serangan sihir jarak menengah dalam bentuk tebasan sihir yang dapat membelah atau merobek ruang. Selain itu, pedang sihir ini juga dapat membuat penggunanya melepaskan serangan jarak dekat yang dapat menahan serangan sihir sekaligus dapat menghancurkan sihir musuh, karena serangan jarak dekat dari pedang sihir Zenon dapat memecah ruang. Nah, karena serangan sihir dari Demon Sword Dainsleif Zenon dapat membelah dan memecah ruang, maka menurut kami hanya ada 5 orang yang berkemungkinan bisa menahan serangan Zenon ini tanpa harus menghindar. Pertama, Asta dengan kekuatan Devil Union Mode. Kedua, Langris dengan sihir ruang spesial miliknya. Ketiga, Julius yang dapat menghentikan serangan sihir dengan sihir waktu. Keempat, Yami dengan beberapa variasi sihir kegelapan seperti Black Hole, Shitotsu, dan Dimension Slash. Lalu yang kelima adalah Dante. Karena faktanya Dante dapat menahan serangan anti sihir Asta dan Dimension Slash Yami tanpa harus menghindar. Kemudian jika ada yang bertanya mengapa Zenon tidak menargetkan tubuh Yuno dengan sihir Spatial Rupture saat Yuno menggunakan Spirit of Boreas, ya tentu saja karena Yuno masih memiliki sihir bintang. Dan jika Zenon memilih untuk mengincar tubuh Yuno dengan sihir tersebut, maka Yuno dapat menghindar dengan sihir bintang miliknya. Karena itulah di adegan ini Zenon lebih memilih untuk menghancurkan Spirit of Boreas sekaligus sihir bintang Yuno. Sedikit tambahan, pada adegan ini Zenon berpikir bahwa Yuno hanya memiliki satu sihir bintang tersisa dan tidak mengetahui kalau Yuno bisa menciptakan satu sihir bintang yang baru. Hal menarik keempat, pada chapter 309 dan di awal hingga pertengahan chapter 310, Babang Yuki menjelaskan bahwa batasan jumlah sihir bintang yang bisa diciptakan oleh Yuno hanya 4 sihir bintang. Tapi di bagian akhir chapter 310, setelah Zenon berhasil menghancurkan sihir bintang keempat dan Zenon sudah merasa yakin bahwa dia sudah memenangkan pertarungan, secara mengejutkan Yuno tiba-tiba berpindah tempat karena dia berhasil menciptakan sihir bintang kelima. Lalu, mengapa Yuno bisa melampaui batasan jumlah penciptaan sihir bintangnya di akhir chapter 310? Dan mengapa dia dapat menciptakan sihir bintang kelima? Ya, tentu saja karena Yuno sudah bertambah kuat. Di mana jawaban ini diperkuat dengan sebuah narasi yang berbunyi, setiap kali kau bertambah kuat dan semakin kuat lagi,
Di saat itulah akan tercipta bintang baru. Kemudian, mengapa di bagian akhir chapter 310 Yuno bisa bertambah kuat dalam sekejap? Ya, tentu saja karena di bagian akhir chapter 310 Yuno berhasil mengaktifkan Saint Stage, di mana Saint Stage sendiri sudah terbukti dapat meningkatkan kekuatan seorang penyihir, seperti layaknya Noel dalam pertarungan melawan Vanica dan juga Maggie. Lalu, jika ada yang bertanya mengapa Yuno bisa mengakses dan mengaktifkan kekuatan Saint Stage? Tentu saja karena Yuno sudah memenuhi syarat untuk mengaktifkan Saint Stage, di mana dua syarat utama untuk mengaktifkan Saint Stage adalah: pertama, memiliki roh sihir agung, dan syarat kedua adalah tingkat resonansi jiwa pengguna dan jiwa roh sihir agung sudah mencapai atau paling tidak sudah mendekati angka 100%. Selanjutnya, tiga faktor pendukung yang membuat tingkat resonansi jiwa Yuno dan Pale meningkat adalah: pertama, karena Yuno sudah berhasil membangkitkan dan menggunakan kekuatan terpendam di dalam dirinya, di mana kekuatan ini adalah kekuatan yang diwariskan oleh keluarga Green Burial secara turun-temurun, hingga membuat Pale merasa bertemu dengan Yuno yang sebenarnya. Faktor pendukung kedua, menurut penjelasan Dryad, informasi mengenai Saint Stage merupakan pengetahuan dasar bagi roh sihir agung. Faktor pendukung ketiga, karena Yuno dan Pale tetap memiliki tekad yang kuat walau mereka berdua melalui pertarungan yang membuat mereka berada di ambang kematian. Dan perlu diketahui bahwa ada tiga cara untuk mendapatkan sihir baru bagi penyihir di dunia Black Clover. Pertama, dengan berlatih dan mencoba hal baru. Kedua, kemampuan bawaan biasanya didapatkan oleh para bangsawan. Dan ketiga adalah tekad yang kuat dalam kondisi terdesak, hingga membuat jiwa dari penyihir mengalami semacam perubahan atau perkembangan mental. Kemudian, setelah kita melihat Saint Stage Yuno dan Noel, akankah kita bisa melihat Saint Stage Fuego Leon, sang pemilik roh sihir agung Salamander? Ya, menurut kami sendiri sangat masuk akal jika Fuego bisa mengakses dan menggunakan kekuatan Saint Stage. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika Saint Stage Fuego bisa lebih sempurna bila dibandingkan dengan Saint Stage Yuno dan juga Noel. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena beberapa alasan. Alasan pertama, Salamander memilih Fuego karena kemampuan yang dimiliki oleh Fuego sendiri. Berbeda dengan Noel yang dipilih oleh Andin karena mereka berdua ingin menyelamatkan Lolopechka. Dan Yuno bisa mendapatkan roh sihir agung karena dia memiliki Grimoire Daun 4 dan dicintai oleh Mana. Tapi Yuno bisa mendapatkan Grimoire Daun 4 dan dicintai oleh Mana bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan berkat jiwa anak sang Elder Elf yang bereinkarnasi ke tubuhnya. Alasan kedua, sejak pertama kali bertemu dengan Salamander, Fuego langsung bisa memahami apa yang diinginkan oleh Salamander tanpa harus mendengar penjelasan dari Salamander, seperti apa yang diperlihatkan di episode 98. Di mana karena dua alasan inilah, maka cukup masuk akal jika tingkat resonansi jiwa Fuego bisa lebih tinggi dan membuat Saint Stage miliknya menjadi lebih sempurna bila dibandingkan dengan Yuno dan juga Noel. Kemudian hal menarik kelima, sihir bintang Yuno sepertinya membutuhkan banyak sekali mana dan kekuatan sihir. Karena faktanya wujud sayap kanan dan sebagian pelindung spirit death yang menyelimuti tubuh Yuno terkesan tidak bisa dipulihkan saat Yuno menggunakan Saint Stage dan menciptakan sihir bintang kelima. Di mana hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Yuno sudah hampir kehabisan mana dan kekuatan sihir saat melawan Zenon. Hal menarik keenam, kedamaian sejati. Itulah tujuan utama dari 4 Sokratis bersaudara, di mana menurut anak Sokratis tertua, mereka bisa mencapai tujuan tersebut dengan 3 tahapan. Tahap pertama, memusnahkan semua orang yang mereka anggap lemah, dan menurut anak tertua, hal ini harus dilakukan karena orang-orang lemah terlalu mudah untuk mati dan mustahil untuk melindungi mereka semua. Tahap kedua, menguasai dan memaksimalkan kekuatan iblis yang mereka miliki. Dan tahap ketiga, memadukan sihir dari 4 Sokratis yang sudah diperkuat dengan kekuatan iblis untuk membangkitkan kembali para penduduk dengan wujud yang lebih sempurna dan memiliki tubuh yang tidak bisa mati, hingga para warga kerajaan bisa hidup tentram tanpa takut pada kematian. Sedikit tambahan, saat Maggie muncul dalam pertarungan Vanica dan Noel di kerajaan Spade, Maggie sempat menyinggung kalau Vanica sering melakukan eksperimen kepada para Dark Disciple.
dan tidak menutup kemungkinan kalau eksperimen tersebut berhubungan dengan rencana Sokrates bersaudara. Nah, selanjutnya, karena dalam rencana Sokrates bersaudara sempat disinggung tentang membangkitkan kembali dan membuat manusia terlahir kembali menjadi sosok yang lebih sempurna, maka bisa kita pastikan bahwa anak tertua Sokrates benar-benar memiliki suatu cara untuk membangkitkan seseorang yang sudah mati. Dimana karena hal inilah cukup masuk akal jika nantinya para Daktriad akan kembali dibangkitkan di pertengahan atau di akhir arts kerajaan Spade. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau Sokrates bersaudara akan melakukan sesuatu untuk membantu Asta ketika sesuatu terjadi pada Asta. Di mana opini ini sudah mengingatkan kami tentang 3 prediksi Julius dan keanehan jam gadang di kerajaan Spade. Kemudian jika ada yang bertanya tentang sihir anak tertua Sokrates, jujur kami sendiri belum mengetahuinya. Tapi setidaknya kami memiliki 2 opini. Opini pertama, ada kemungkinan kalau sihir miliknya merupakan sebuah sihir yang berhubungan dengan tubuh manusia atau bahkan berhubungan dengan salah satu penyusun utama kehidupan manusia. Mengingat Dante memiliki sihir daging atau tubuh, Vanica memiliki sihir darah, dan Zenon memiliki sihir tulang. Opini kedua, ada kemungkinan kalau sihir miliknya adalah sebuah sihir yang bisa digunakan untuk merekonstruksi atau memodifikasi tubuh. Dan jika opini kedua ini memang benar, maka opini kedua ini sejalan dengan rencana Sokrates yang berniat untuk menggabungkan sihir mereka berempat agar mereka bisa membangkitkan kembali manusia dengan wujud yang lebih sempurna. Tapi, mengapa di chapter 311, Morris diperlihatkan dapat menggunakan Kaizomaho? Sedikit tambahan, Kaizomaho bisa berarti sihir rekonstruksi, restruktur, atau remodeling. Lalu, mungkinkah Morris adalah anak tertua Sokrates? Atau mungkin dia sudah mengekstrak dan mentransplantasikan sihir anak tertua Sokrates ke tubuhnya? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya!